Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 IKMC akan menjelaskan mengenai uji korelasi. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, Alga Silvia Ulandari, Ayu Zahra, Rani Darmasari, Reka Alfatanah, Samia Fitri, Sintania Dwi Putri, dan Silvi Karisma Afrisai. Selanjutnya pengertian. Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel tidak bebas atau Y. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Korelasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan uji regresi. Selanjutnya, bentuk hubungan korelasi. Bentuknya yang pertama yaitu korelasi linear positif atau +1, yang kedua korelasi linear negatif atau -1, dan tidak berkorelasi atau 0. Ciri-cirinya yang pertama, perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga akan ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Lalu ciri yang kedua yaitu, apabila nilai koefisien korelasi mendekati +1, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear positif yang kuat atau erat. Yang kedua, korelasi linear negatif atau -1. Ciri-cirinya yang pertama, perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Begitu juga sebaliknya. Ciri yang kedua yaitu, apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear negatif yang kuat atau erat. Selanjutnya yaitu, tidak berkorelasi atau 0. Ciri yang pertama, kenaikan nilai variabel yang satunya kadang-kadang diikuti dengan penurunan variabel lainnya, atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan. Ciri yang kedua, apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Selanjutnya, kekuatan korelasi. Kekuatan korelasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilainya 0 sampai 0,2, maka korelasinya sangat lemah. Jika 0,21 sampai 0,4, korelasinya lemah. 0,41 sampai 0,6, korelasinya cukup. 0,61 sampai 0,8, korelasinya kuat. 0,81 sampai 1, korelasinya sangat kuat. Selanjutnya macam-macam uji korelasi. Yang pertama yaitu korelasi sederhana. Uji korelasi sederhana terbagi menjadi dua, yaitu uji korelasi Pearson dan uji korelasi Spearman atau uji non-parametrik. Uji korelasi Pearson, ciri-cirinya yaitu 1. Sampel datanya lebih dari 30 data atau sampel besar dan kondisi datanya normal. 2. Data kedua variabel berdistribusi normal. 3. Data diperoleh dari sampel yang dipilih secara acak. 4. Untuk data yang berskala, interval, dan atau rasio. 5. Variabel yang dihubungkan berbentuk data numerik. Sedangkan ciri-ciri uji korelasi Spearman atau uji non-parametrik yaitu yang pertama, sampel datanya kurang dari 30 data atau sampel kecil dan kondisi datanya tidak normal. Yang kedua, digunakan untuk jenis data yang berskala ordinal. Yang ketiga, cara analisis dan interpretasi sama dengan Pearson. Perbedaannya hanya pada saat memilih box yang diaktifkan pada kotak correlation koefisien adalah box Spearman. Yang kedua adalah korelasi parsial. Korelasi parsial yaitu suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu variabel dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol.
Yang ketiga yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda yaitu sebuah bentuk korelasi yang dipakai guna melihat hubungan antara 3 ataupun lebih variabel. Korelasi ganda ini merupakan suatu nilai yang bisa memberikan kuatnya pengaruh maupun hubungan di antara 2 variabel maupun lebih dengan bersama variabel lainnya. Selanjutnya rumus uji korelasi. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali Y kuadrat, di mana RXY sama dengan korelasi antara variabel X dan Y. X sama dengan X1 min X, Y sama dengan Y1 min Y. Selanjutnya koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 1 sampai plus 1. Jika R sama dengan 0 atau mendekati 0, artinya korelasi antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Nilai R sama dengan plus 1 atau mendekati plus 1 jika korelasi antar kedua variabel adalah kuat dan searah. Nilai R sama dengan min 1 atau mendekati min 1 artinya korelasi antar kedua variabel adalah kuat dan berlawanan arah. Dalam uji korelasi terdapat 3 cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, yaitu 1. Melihat dari R hitung. Caranya dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Artinya kedua variabel memiliki hubungan. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima. Artinya kedua variabel tidak memiliki hubungan. Yang kedua, melihat dari nilai signifikansinya. Caranya, apabila nilai signifikansi variabel kecil dari 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Apabila lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Yang ketiga yaitu melihat dari nilai percent correlation. Apabila nilainya sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Sebaliknya, apabila nilainya tidak sama dengan 0, maka kedua variabel memiliki hubungan. Kelebihan dan kelemahan uji korelasi. Kelebihan uji korelasi yaitu yang pertama, kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif. Yang kelima, dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari uji korelasi itu sendiri, yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib atau ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Yang ketiga, pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Yang keempat, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Contoh kasus uji korelasi parsial. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Dosen tersebut menggunakan kuesioner untuk 12 orang responden penelitian. Hipotesis HO sama dengan hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. H1 hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan.
Cara pengujian untuk uji korelasi person sebagai berikut. Melakukan uji normalitas terhadap variabel IQ, IPK, dan motivasi. Adapun tabel yang disajikan sebagai berikut, dan dasar keputusan uji normalitas. A. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. B. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Cara melakukan uji korelasi parsial. Yang pertama, klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu pilih Partial. Yang kedua, kemudian pindahkan variabel yang diteliti, IQ dan IPK, ke dalam kotak variabel. Sementara variabel kontrol atau motivasi dipindahkan ke controlling for. Yang ketiga, pada bagian test of significance, pilih to tail. Lalu beri tanda centang pada kotak display actual significant level. Yang kelima, pilih option, kemudian beri tanda centang pada means and standard deviation. Dan zero order correlation. Kemudian, pada bagian missing value, pilih exclude cases pairwise. Kemudian pilih continue dan OK. Selanjutnya akan muncul hasil dan perhatikan pada kotak correlation. Baiklah, sekarang kita akan melakukan uji korelasi menggunakan SPSS. Di sini kami memiliki contoh penelitian, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Dosen tersebut menggunakan kuesioner untuk 12 orang responden penelitian. Hipotesis yang digunakan yaitu H0, yaitu hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Sementara H1 atau HA-nya yaitu hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Jadi, di sini kami melakukan uji korelasi parsial karena kita memiliki variabel kontrol sehingga kita melakukan uji korelasi parsial. Sebelum melakukan uji korelasi parsial, kita harus mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Langkah yang kita lakukan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak yaitu pada menu SPSS, pada variabel view, kita telah memiliki 3 variabel yaitu variabel IQ, variabel IPK, dan variabel motivasi sebagai variabel kontrol. Pada data view telah terdapat 12 nilai dari 12 responden yang diteliti. Untuk melakukan uji distribusi, kita menggunakan menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Kemudian pindahkan ketiga variabel ini ke dalam kotak dependent list. Selanjutnya, pilih plots dan pilih tanda centang dan beri tanda centang pada kotak normality plots with test. Selanjutnya, klik continue dan OK. Kemudian pada jendela output, perhatikan pada tabel test of normality. Syarat suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai significance lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal.
Pada tabel, perhatikan pada kolom Shapiro-Wilk. Karena jumlah sampel kita kurang dari 50, maka kita hanya memperhatikan nilai signifikan pada tabel pada kolom Shapiro-Wilk. Untuk nilai IQ, nilai signifikansinya yaitu 0,932, di mana nilai ini besar dari 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Begitu juga pada nilai IPK dan motivasi. Pada nilai IPK, nilai signifikansinya yaitu 0,152, besar dari 0,05, dan pada variabel motivasi, nilai signifikansinya yaitu 0,66, yang besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan data yang kita teliti ini berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui data tersebut berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan uji korelasi parsial. Langkah yang kita lakukan yaitu klik Analyze, kemudian pilih Correlate, dan pilih Partial. Kemudian, pindahkan variabel IQ dan IPK ke dalam kotak variabel. Sementara, variabel motivasi pindahkan ke dalam kotak controlling for. Setelah itu, klik Options, beri tanda centang pada Means and Standard Deviations, dan Zero Order Correlation. Kemudian, pada bagian missing values-nya, pilih Exclude Cases Pairwise. Klik Continue, dan pada bagian Test of Significance, pilih Total, dan beri tanda centang pada Display Actual Significance Level. Klik OK. Selanjutnya akan muncul jendela output, yaitu ada tabel deskriptif statistik dan tabel correlations. Pada uji korelasi parsial ini kita hanya berfokus pada tabel correlation untuk melakukan interpretasi. Berikut interpretasinya. Pada tabel hasil output korelasi bisa kita tarik interpretasi dengan dasar keputusan uji korelasi parsial. Jika nilai signifikan two-tailed lebih besar daripada 0,05, maka HO gagal ditolak. Jika nilai signifikan two-tailed lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Interpretasinya, pada output pertama menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,832 atau positif, artinya termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Nilai signifikan two-tailed adalah 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol. Pada output kedua, menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan variabel kontrol dalam analisis. Penurunan pada nilai koefisien korelasi menjadi 0,626, artinya tetap bernilai positif dan termasuk dalam kategori hubungan kuat. Nilai signifikan two-tailed sebesar 0,039 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Kesimpulan dari uji korelasi parsial ini, berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial sebelumnya, diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dengan variabel IPK. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.